mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor NIM 2520120064 dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan membuat video dengan tugas Perencanaan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Selamat menyaksikan. Perencanaan pembelajaran adalah fondasi bagi keberhasilan sebuah proses belajar mengajar. Tanpa perencanaan, pembelajaran bagaikan perjalanan tanpa peta. Guru mungkin saja menyampaikan materi, tetapi arah dan tujuannya tidak jelas. Oleh karena itu, perencanaan yang matang adalah langkah awal untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna bagi peserta didik. Yang pertama, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Langkah pertama yang harus dilakukan guru adalah menganalisis kebutuhan. Guru perlu mengenali siapa peserta didiknya, apa latar belakang mereka, bagaimana gaya belajar mereka, serta kemampuan awal yang dimilikinya. Misalnya, di kelas awal sekolah dasar, anak-anak cenderung aktif, penuh rasa ingin tahu, dan suka belajar melalui aktivitas konkret. Sementara di tingkat menengah, mereka mulai berpikir abstrak dan kritis. Analisis ini membantu guru menyesuaikan materi, metode, strategi agar benar-benar relevan. Sehingga pembelajaran tidak hanya menjadi rutinitas, melainkan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. 2. Mengenal tujuan pembelajaran. Setelah mengenal peserta didik, guru melangkah ke tahap berikutnya, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Dengan tujuan ini menjadi arah yang jelas apa yang harus dicapai setelah pembelajaran selesai. Dalam kurikulum Merdeka maupun kurikulum sebelumnya, tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Misalnya tujuan pembelajaran IPA kelas 5 berbunyi, siswa mampu menjelaskan proses fotosintesis dengan menggunakan diagram sederhana. Dengan tujuan yang jelas, guru dan siswa sama-sama memiliki pegangan. Guru tahu apa yang harus dicapai dan siswa paham mengapa mereka belajar materi tersebut. 3. Menentukan materi pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, guru menyusun materi pembelajaran. Materi bukan sekedar kumpulan informasi dari buku, tetapi harus dipilih dengan selektif. Guru perlu mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan tujuan, relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan cukup menantang tetapi tetap dapat dipahami. Contoh, ketika mengajarkan tema lingkungan, guru tidak hanya menyampaikan definisi lingkungan, tetapi juga menghadirkan isu nyata seperti kebersihan sekolah, pengelolaan sampah, dan penghijauan. Dengan begitu, materi menjadi lebih hidup, lebih dekat, dan lebih bermakna bagi siswa. 4. Menentukan strategi, metode, dan model pembelajaran. Materi yang baik perlu didukung dengan metode dan strategi yang tepat. Guru memiliki banyak pilihan model pembelajaran, mulai dari ceramah, diskusi, problem-based learning, project-based learning, hingga pembelajaran kolaboratif. Misalnya, untuk pembelajaran tentang sumber energi terbarukan, guru bisa menggunakan model project-based learning, di mana siswa diminta membuat miniatur kincir angin sederhana. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami konsep energi, tetapi juga belajar memecahkan masalah, bekerja sama, dan berkreasi. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tujuan, serta kondisi kelas. Guru kreatif akan memadukan berbagai strategi sehingga pembelajaran tidak monoton. 5. Pemilihan media dan sumber belajar. Dalam era digital saat ini, media pembelajaran sangatlah beragam. Tidak hanya papan tulis atau buku, tapi juga ada video, aplikasi, permainan interaktif, bahkan media sosial. Guru dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik.
Namun, perlu diingat, media hanyalah sebuah alat. Yang terpenting adalah bagaimana media tersebut mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Misalnya, untuk menjelaskan sistem peredaran darah, guru bisa menggunakan animasi 3D agar siswa lebih mudah memahami bagaimana jantung bekerja. Sumber belajar pun tidak harus terbatas pada buku teks. Lingkungan sekitar, narasumber ahli, hingga pengalaman yang nyata juga bisa menjadi sumber belajar yang nyata. 6. Menyusun penilaian pembelajaran. Tahapan penting berikutnya adalah merancang penilaian. Penilaian bukan hanya untuk mengetahui siapa yang pintar atau tidak, melainkan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Guru dapat menggunakan berbagai bentuk penilaian. Penilaian formatif, sumatif, tes tertulis, proyek, portofolio, bahkan observasi. Misalnya, untuk pelajaran seni budaya, penilaian portofolio lebih tepat digunakan dibandingkan tes pilihan ganda. Selain itu, penilaian juga harus memberikan umpan balik kepada siswa. Dengan begitu, siswa tahu kekuatan dan kelemahan mereka dan dapat memperbaiki diri. 6. Menyusun penilaian pembelajaran. Tahapan penting berikutnya adalah merancang penilaian. Penilaian bukan hanya untuk mengetahui. 7. Menyusun dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran. Semua tahapan tadi kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen yang kita kenal sebagai modul ajar. Modul ajar yang digunakan sebagai peta bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di dalamnya terdapat identitas mata pelajaran, tujuan, materi, langkah-langkah kegiatan, media, serta instrumen penilaian. Meskipun kini pemerintah mendorong adanya modul pembelajaran yang sederhana, tetapi esensinya tetap sama, memberikan arah yang jelas bagi proses pembelajaran. 8. Implementasi dan refleksi. Perencanaan yang baik akan berjalan optimal jika diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Namun, guru juga harus fleksibel. Kadang kondisi kelas tidak sesuai dengan rencana. Disinilah keterampilan guru diuji untuk menyesuaikan strategi tanpa meninggalkan tujuan. Setelah pembelajaran selesai, guru perlu melaksanakan refleksi. Apakah tujuan tercapai, bagaimana respon siswa, apa kendala yang muncul, dan apa yang bisa diperbaiki untuk pertemuan berikutnya. Refleksi inilah yang membuat perencanaan pembelajaran terus berkembang dan semakin baik dari waktu ke waktu. Dengan perencanaan yang matang, guru dapat menghadirkan pembelajaran yang bermakna, membangun karakter, dan mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Mari kita sebagai calon pendidik maupun praktisi pendidikan selalu berkomitmen menyusun perencanaan pembelajaran yang penuh kesungguhan. Karena keberhasilan pendidikan masa depan sangat ditentukan oleh langkah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.